Merdeka, teman-teman Metrodata, senang sekali kita bertemu di perayaan ulang tahun Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Jangan lupa, kita juga harus mengingat bahwa kalau Metrodata merayakan ulang tahun, itu senantiasa 30 tahun lebih muda. Jadi kalau Indonesia 76, Metrodata 46, yaitu di 25 April kemarin sudah kita rayakan. Ya. Kemarin juga saya mengikuti acara kenaikan Sangsaka Merah Putih di Istana Republik Indonesia, ya, Istana Presiden. Itu saya melihat momen-momen yang berbahagia. Ya. Kita melihat ada beberapa helikopter membawa bendera, ada juga parade pesawat terbang, ya, F-16 Fighting Falcon itu passing Istana Presiden, momen yang sangat membahagiakan. Ya. Di bulan Agustus ini saya ingin sekedar sharing bahwa ada 3 momen yang sangat berarti, setidaknya bagi saya dan bagi Metrodata. Yang pertama adalah tanpa sengaja saya menonton final ganda putri bulu tangkis Olimpiade Tokyo di bulan Agustus itu. Ya, ganda putri kita pasangannya namanya Greysia dan Apriani. Ya, luar biasa, itu momennya menegangkan. Sampai terakhir saya lihat terjatuhnya si Apriani menandakan bahwa kita sudah menang. Ya, kita memperoleh medali, satu-satunya medali emas yang sangat membanggakan. Ya, jadi di final ganda putri bulu tangkis, dan pada saat akhir acara berkumandanglah lagu Indonesia Raya, ya, dengan kenaikan bendera merah putih. Saya ikut berdiri seolah-olah sedang mengikuti suatu upacara. Ya, jujur mata saya berkaca-kaca, sangat terharu. Itu suatu kado yang luar biasa indahnya buat Republik Indonesia. Di momen kedua, kita ketahui bahwa pemerintah melakukan yang namanya pembatasan PPKM. Ya, kita lihat bahwa di bulan Juni, bulan Juli itu luar biasa, kenaikan kasus COVID ini membuat kita sangat pedih melihat bahwa banyak masyarakat kita yang kasusnya naik sampai 56.000, tingkat kematian melebihi 2.000 per hari, rumah sakit penuh, oksigen antri, obat susah diperoleh, dokter juga susah dicapai, ambulans meriung-riung. Pada saat itu memang suatu hal yang sangat menyedihkan. Namun di bulan Agustus ini kita melihat, terutama di Jawa dan Bali dan Jabodetabek, jumlah kasus menurun secara drastis. Jumlah kematian juga semakin berkurang. Dan tempat-tempat isolasi, rumah sakit menjadi jauh sekarang lebih lega. Tentunya kita tetap harus waspada. Namun situasi ini di DKI Jakarta dan mungkin di Pulau Jawa, kita harapkan bisa menularkan ke seluruh Indonesia. Jadi ini momen yang kado yang baik lah buat kita, bisa lebih mengendalikan. Ya, belum sangat terkendali, lebih mengendalikan, kita harus waspada. Momen yang ketiga, ini khususnya buat Metrodata. Kita melaporkan kinerja semester 1 2021, ya, terhadap 6 bulan tahun 2020. Revenue kita top line bertumbuh 23%. Jauh di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sekitar 7%. Itu suatu hal yang sangat baik buat Metrodata. Dan yang lebih menggembirakan lagi, kita memperoleh kenaikan laba bersih itu 56%. Nah, momen yang ini merupakan kado yang baik bagi Republik Indonesia, khususnya Metrodata. Ini semua dipersembahkan kepada seluruh karyawan dan keluarga besar yang telah berdedikasi. Di zaman PPKM, kita tetap bisa berkinerja dengan baik. Tentunya inilah yang kita ingin tularkan kepada
seluruh masyarakat Republik Indonesia supaya di zaman pandemi tetap bisa berkinerja dengan baik. Nah, untuk ini kita melihat bahwa momen ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita melihat bahwa pemerintah beserta jajarannya, terutama tenaga kesehatan dan lainnya, dan juga pemerintah daerah, itu telah bekerja keras supaya ingin menanggulangi pandemi ini supaya menjadi jauh lebih landai dan lebih terkendali. Jadi kita sebagai masyarakat Republik Indonesia, apakah kita hanya ingin berdiam diri saja, malah kita menambah kritikan, ya, yang menurut saya tidak ikut membantu menyelesaikan permasalahan. Justru kita boleh kritik yang membangun, tetapi kalau saya ingin menyarankan, kita harus lebih proaktif ikut serta menyelesaikan. Untuk itu saya ingin membuat suatu gerakan yang dinamakan Metrodata 17 Agustus, yang kita bagi menjadi 2. Pertama Metrodata 17, yang kedua Metrodata 8. 2 gerakan ini ingin membantu secara proaktif di hulu, bukan di hilir. Ya, di hilir memang itu biarkanlah tenaga kesehatan yang menyelesaikan. Kita harus membantu supaya kasus tidak bertambah. Kita ingin menghentikan penularan. Gerakan Metrodata 17 adalah kita yang proaktif, seperti di kantor, seperti di tempat makan, seperti di mall, atau seperti di tempat-tempat publik lainnya. Kita ikut menegur teman-teman kita, kerabat kita, baik yang dikenal dengan dekat maupun tidak, supaya mereka satu, menggunakan masker yang benar. Sehingga kita ini menjadi masyarakat yang tangguh. Kalau masyarakat ada suatu daerah yang dimana menggunakan masker yang benar, itu menjadi tempat yang kita menjadi nyaman. Yang kurang, yang tidak benar, apalagi yang lalai, itu jangan kita kunjungi. Jadi kita ingin membuat tempat-tempat yang tangguh. Maka Metrodata harus menjadi kantor yang tangguh. Kita harus menegur teman-teman kita menggunakan masker yang benar dan menjaga jarak, termasuk mencuci tangan. Ya, gerakan Metrodata 17 itu setidaknya kita menegur secara proaktif 17 orang, 17 pihak. Ya. Sehingga nanti kemudian saya jelaskan lagi mengenai gerakan yang kedua, yaitu Metrodata 8. Metrodata 8 itu adalah apa? Kita ingin merekomendasikan teman-teman kita yang di Metrodata Group atau kerabat-kerabat keluarga kita yang kita kenal baik di Jakarta maupun di Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa untuk mengikuti program vaksinasi. Karena kita ketahui vaksinasi walaupun tidak menjamin, tetapi kita melihat seperti contoh DKI Jakarta yang tingkat vaksinasinya paling tinggi, yang kabarnya sudah mendekati 90% dari target untuk dosis pertama, telah memberi bukti jelas kepada kita jumlah kasus menurun, jumlah kasus penularan menjadi berkurang. Tentunya dibantu dengan protokol kesehatan PPKM itu. Ya, kalau tidak ada juga sangat sulit. Tetapi vaksinasi itu memberi suatu bukti yang telah terjadi di DKI Jakarta sebagai contoh. Sehingga teman-teman kita di Metrodata atau di saudara kita, kerabat kita di Pulau Jawa yang lainnya, kita rekomendasikan mereka supaya tidak ragu-ragu untuk ikut program vaksinasi. Sehingga dengan gerakan proaktif ini, Metrodata 17 dan Metrodata 8, Anda bayangkan, kita menegur 17 orang. Tentunya ditegur kadang-kadang tidak suka. Tapi kita tegur dengan baik, tujuannya karena baik untuk semua. 17 itu akan menularkan ke 17 yang lainnya lagi. Sehingga kita akan peroleh 17 pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat seterusnya. Kalau bisa 17 pangkat 17. Dan gerakan Metrodata 8,
semua orang yang istilahnya kita rekomendasikan vaksinasi, tentunya dia merasakan hal yang baik. Oh, ternyata vaksinasi ringan-ringan saja, akan merekomendasikan ke 8 orang lain selanjutnya. Dan selanjutnya 8 pangkat 2, pangkat 3, sampai dengan pangkat 8. Sehingga kita, gerakan Metrodata 17.8 itu bisa membuat gerakan yang menjadi masif, proaktif, membantu pemerintah Republik Indonesia yang telah bekerja keras, tidak sempurna. Pasti banyak kekurangan. Kalau kita proaktif, yakinlah, pasti kita akan bisa keluar dari pandemi ini secara perlahan-lahan, namun pasti. Itulah kado yang paling baik yang kita dapat persembahkan dari keluarga Metrodata Group kepada Republik Indonesia yang kita cintai. Merdeka, merdeka, merdeka.